Digital Editor. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu, kabar terkini terkait dengan surat edaran terbaru dari Menpan RB menetapkan 3 tahap evaluasi kinerja ASN. Apa saja ketiga tahapan evaluasi tersebut? Yuk simak hingga akhir videonya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, resmi menetapkan tahap evaluasi kinerja ASN melalui surat edaran terbaru, yaitu SE nomor 3 tahun 2023 tentang tata cara penetapan predikat kinerja pegawai ASN. Dilansir dari situs resmi menpan.go.id, penetapan predikat kinerja aparatur sipil negara yang tertuang dalam SE tersebut dilakukan dengan memperhatikan pola distribusi predikat kinerja berdasarkan capaian kinerja organisasi tempatnya bekerja. Berikut ini 3 tahap evaluasi kinerja ASN sebagaimana yang tercantum dalam SE nomor 3 tahun 2023. Yang pertama, menetapkan capaian kinerja organisasi. Untuk menetapkan capaian kinerja organisasi terdiri atas penetapan capaian kinerja periodik dan tahunan. Capaian kinerja organisasi ditetapkan dalam predikat istimewa, baik, butuh perbaikan, kurang, dan sangat kurang. Sementara capaian kinerja tahunan pada satuan organisasi ditetapkan berdasarkan rating kinerja yang terdiri dari komponen capaian perjanjian kinerja dan ekspektasi kinerja satuan organisasi. Capaian kinerja organisasi ditetapkan oleh pimpinan organisasi di atasnya dan dapat mempertimbangkan rekomendasi dari satuan organisasi yang membidangi perencanaan kinerja organisasi, kepegawaian, dan garing atau pengawasan. Adapun panduan kriteria penetapan capaian kinerja organisasi periodik pada setiap predikat kinerja yang dapat digunakan yaitu 1. Istimewa apabila rencana aksi dan garing atau target periodik atau juga bisa disebut trajectory target yang dicapai oleh satuan organisasi melampaui ekspektasi atau target yang telah disepakati bersama pimpinan. Yang kedua, baik apabila rencana aksi dan garing atau target periodik atau juga trajectory target yang dicapai oleh satuan organisasi sesuai dengan ekspektasi atau target yang telah disepakati bersama pimpinan. Ketiga, butuh perbaikan. Ini apabila sebagian besar rencana aksi menunjukkan perkembangan atau progres, namun perlu dilakukan perbaikan dan garing atau target periodik yang dicapai oleh satuan organisasi sedikit di bawah target yang telah disepakati bersama pimpinan. 4. Kurang. Apabila sebagian besar rencana aksi menunjukkan perkembangan namun perlu dilakukan banyak perbaikan atau target periodik yang dicapai oleh satuan organisasi jauh di bawah target yang telah disepakati bersama pimpinan. Dan yang kelima, sangat kurang. Ini apabila sebagian besar rencana aksi belum menunjukkan progres atau target periodik yang dicapai oleh satuan organisasi jauh di bawah target yang telah disepakati bersama pimpinan. Nah, selanjutnya tahap evaluasi kinerja ASN yang kedua adalah menetapkan pola distribusi predikat kinerja pegawai berdasarkan capaian kinerja organisasi. Dalam capaian kinerja organisasi akan menentukan pola distribusi kinerja pegawai yang digunakan sebagai pertimbangan bagi pimpinan dalam menentukan predikat kinerja pegawai di bawahnya. Adapun panduan pola distribusi predikat kinerja pegawai yaitu yang pertama, apabila predikat kinerja organisasi istimewa
maka sebagian besar atau maksimal 70% pegawai memiliki predikat kinerja sangat baik dan pegawai lainnya dapat memiliki predikat kinerja baik, butuh perbaikan, kurang atau misconduct, atau sangat kurang. 2. Apabila predikat kinerja organisasi baik, maka sebagian besar, maksimal 70%, pegawai memiliki predikat kinerja baik. Harus ada pegawai dengan predikat kinerja butuh perbaikan dan garing atau kurang atau misconduct. Dan pegawai lainnya dapat memiliki predikat kinerja sangat baik dan garing atau sangat kurang. Yang ketiga, apabila predikat kinerja organisasi butuh perbaikan atau cukup, maka maksimal 60% pegawai memiliki predikat kinerja butuh perbaikan dan pegawai lainnya dapat memiliki predikat kinerja sangat baik, maksimal 10%, atau baik, atau kurang, atau misconduct, dan garing atau sangat kurang. 4. Apabila predikat kinerja organisasi kurang, maka minimal 60% pegawai memiliki predikat kinerja kurang atau misconduct. Minimal 10% pegawai memiliki predikat kinerja butuh perbaikan dan pegawai lainnya dapat memiliki predikat kinerja sangat baik atau maksimal 10% baik dan garing atau sangat kurang. Dan yang kelima, apabila predikat kinerja organisasi sangat kurang, maka minimal 60% pegawai memiliki predikat kinerja sangat kurang. Harus ada minimal 10% pegawai yang memiliki predikat kinerja kurang atau misconduct dan garing atau butuh perbaikan. Pegawai lainnya dapat memiliki predikat kinerja baik dan tidak ada pegawai dengan predikat kinerja sangat baik. Dan tahap evaluasi kinerja ASN yang ketiga adalah menetapkan predikat kinerja pegawai dengan mempertimbangkan kontribusi pegawai terhadap kinerja organisasi. Dalam hal ini, pejabat penilai kinerja menetapkan rating hasil kerja dan perilaku pegawai ke dalam predikat kinerja berdasarkan capaian organisasi. Bila pegawai yang dievaluasi adalah pimpinan organisasi, maka capaian kinerja satuan organisasi yang dipimpin ditetapkan sebagai rating hasil kerja pegawai yang bersangkutan. Predikat kinerja organisasi dan distribusi predikat kinerja pegawai ditetapkan dalam format penetapan predikat kinerja yang ditandatangani oleh pimpinan yang berwenang. Sebagai alat bantu perhitungan pola distribusi, dapat dipergunakan kalkulator distribusi predikat kinerja yang bisa diunduh melalui tautan https://bit.ly/predikat kinerja. Nah, untuk memudahkan mengakses atau mengunduh kalkulator distribusi predikat kinerja ini, sudah saya sediakan pada kolom deskripsi. Kalkulator distribusi predikat kinerja pegawai beserta format penetapan predikat kinerja yang telah diisi oleh instansi pemerintah disampaikan kepada Menpan RB sebagai bahan evaluasi kebijakan dan Kepala BKN untuk membantu proses verifikasi administrasi layanan kepegawaian, ujar Anas. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.